Kirim pesan ke India, China gelar operasi manuver yang melibatkan ribuan militer. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA China telah melakukan latihan besar-besaran yang melibatkan ribuan pasukan terjun payung untuk memeriksa kesiapannya dalam mengangkut tentara dan kendaraan lapis baja dari Provinsi Tiongkok Tengah ke daerah perbatasan ke barat laut negara itu. Melansir dari Hindustan Times yang mengutip media untuk atau milik pemerintah China, Global Times dan CCTV, operasi manuver berskala besar itu dilakukan dalam latar belakang kebuntuan perundingan perbatasan yang sedang berlangsung dengan India. China Central Television atau CCTV melaporkan pada hari Sabtu dengan menggunakan maskapai penerbangan sipil, saluran transportasi logistik dan kereta api, beberapa ribu penerjun payung di bawah Brigade Udara Angkatan Udara PLA baru-baru ini bermanuver dari Hubei yang berada di China Tengah ke lokasi yang dirahasiakan di dataran Cina Barat, laut ribuan kilometer jauhnya. Berita di sejumlah media pemerintah Cina tersebut dirilis pada hari ketika New Delhi mengatakan bahwa India dan Cina akan melanjutkan keterlibatan militer dan juga diplomatik untuk menyelesaikan kebuntuan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di sepanjang Line of Actual Control atau ALC. Mengutip Hindustan News atau Hindustan Times, hal ini terjadi setelah pembicaraan diadakan antara delegasi yang dipimpin Letnan Jenderal Harinder Singh, Komandan 14 Korps yang bermarkas di Leh, dan satu delegasi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Liu Lin, Komandan Wilayah Militer Xinjiang Selatan, di Moldo di sisi Cina LAC pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Laporan tersebut tidak memberikan lokasi di mana para prajurit dan kendaraan lapis baja diangkut. Akan tetapi, dikatakan hal itu cukup untuk menunjukkan bahwa latihan itu merupakan pesan ke India. Beberapa ratus peralatan militer termasuk kendaraan lapis baja dan sejumlah besar persediaan juga terlibat dalam operasi yang berakhir dengan sukses hanya dalam beberapa jam, kata laporan itu. Manuver itu selesai dalam beberapa jam. Misi manuver ini menunjukkan terobosan signifikan tidak hanya dalam skala pasukan yang dimobilisasi, tetapi juga alat transportasi. Menggunakan transportasi sipil secara substansial memperluas sarana kami untuk mengangkut pasukan dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan manuver seluruh organisasi pasukan. Jelas Mayor Kolonel Maulay, Kepala Departemen Pelatihan di Brigade Udara, mengatakan pada CCTV. Sementara itu, Global Times memberitakan para pakar politik Cina menilai masalah perbatasan yang sedang berlangsung antara Cina dan India kemungkinan tidak akan meningkat menjadi konflik doklam lain setelah komandan militer dari kedua belah pihak mengadakan pembicaraan pada hari Sabtu yang menghasilkan perjanjian positif pada penyelesaian situasi secara damai. Namun karena kompleksitas situasi, kebuntuan militer dapat berlanjut sedikit lebih lama, kata mereka. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan situasi di wilayah perbatasan secara damai, sesuai dengan berbagai perjanjian bilateral dan tetap memperhatikan perjanjian antara para pemimpin bahwa perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan India-Cina sangat penting untuk mengembangkan keseluruhan hubungan bilateral. Dalam beberapa pekan terakhir, India dan Cina terus melakukan komunikasi melalui saluran diplomatik dan militer yang telah mapan untuk mengatasi situasi di daerah-daerah sepanjang perbatasan India-Cina. Melansir Global Times, pembicaraan antara perwira militer senior kedua negara dilakukan pada saat ketegangan perbatasan Cina-India berkobar
setelah India baru-baru ini secara ilegal membangun fasilitas pertahanan melintasi perbatasan ke wilayah Cina di wilayah Lembah Galwan, dan pasukan pertahanan perbatasan Tiongkok membalas dengan peningkatan pengawasan perbatasan. Tian Feng, seorang rekan senior di Institut Taihe dan Direktur Departemen Penelitian Institut Strategi Nasional di Universitas Tsinghua di Beijing, mengatakan kepada Global Times bahwa pembicaraan baru-baru ini yang melibatkan perwira tinggi dari kedua militer menunjukkan bahwa kedua belah pihak memberikan perhatian besar pada situasi ini dan tidak ingin memperburuknya. Ini menunjukkan bahwa China dan India tetap bertekad untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai, kata Tian kepada Global Times. Sementara itu, China berpotensi picu perang nuklir dengan India. Beijing kirim tentara ke perbatasan. China telah memicu kekhawatiran akan konflik militer dengan India atas sengketa perbatasan yang sedang berlangsung. Setelah Beijing dilaporkan telah mengerahkan semakin banyak pasukan ke perbatasan, China dan India telah terlibat dalam pertikaian mengenai perbatasan bersama mereka di wilayah Ladakh sejak 1947. Dengan dua negara bersenjata nuklir itu berulang kali mendekati konflik penuh selama bertahun-tahun. Kekhawatiran perang antara kedua negara kembali pada pekan ini setelah China dilaporkan telah mengumpulkan pasukan di sepanjang perbatasan dengan India. Dilaporkan dari Delhi, koresponden DW Dinisa Jaswal mengatakan, pasti ada kekhawatiran karena kita berbicara tentang dua negara besar bersenjata nuklir. Tetapi di India khususnya ada perbedaan antara apa yang terjadi ketika kita dalam konflik dengan Pakistan versus ketika India melihat konflik dengan China, katanya dikutip dari Express. Analis percaya ini bisa karena superioritas militer peperangan konvensional China. Jaiswal mengklaim India telah berusaha untuk menekan hubungan dagang yang menghubungkannya dengan China. Dengan warganya didesak menghapus aplikasi China dalam upaya untuk menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan teknologi China. Dia melanjutkan, di sisi lain kita juga melihat orang-orang India datang bersama-sama untuk menekan hubungan dagang dengan China. Sebagai contoh, aplikasi Cina yang dihapus menjadi sangat populer di India dalam 2 minggu terakhir karena fakta mereka mencoba menghapus semua aplikasi Cina dari ponsel mereka. Selebriti India juga keluar dengan mengatakan berhenti membeli produk-produk Cina, serang mereka di tempat yang menyakitkan. Tapi ada perdagangan 90 miliar dolar antara kedua negara, dan mengunduh dan menghapus beberapa aplikasi mungkin tidak akan memiliki efek merusak pada raksasa Asia. Selesaikan ketegangan. Komandan militer dari India dan China bertemu di perbatasan pada hari Minggu pagi dalam upaya untuk menyelesaikan ketegangan tanpa pertikaian. Kementerian Luar Negeri India mengatakan dalam sebuah pernyataan itu terjadi dalam suasana yang ramah dan positif. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan situasi di wilayah perbatasan secara damai sesuai dengan berbagai perjanjian bilateral dan tetap memperhatikan kesepakatan antara para pemimpin bahwa perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan India-China sangat penting untuk pengembangan keseluruhan hubungan bilateral. Kedua pihak juga mencatat bahwa tahun ini menandai peringatan ke-70 dari pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara, dan sepakat bahwa resolusi awal akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dari hubungan tersebut. China sebelumnya menyatakan peningkatan jumlah pasukan dipicu tentara India yang pindah ke wilayah China. Klaim yang dibantah oleh India, pertempuran antara tentara dilaporkan terjadi sebelum pertempuran di wilayah Danau Pangong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga telah menawarkan awal bulan ini untuk bertindak sebagai penengah antara Beijing dan New Delhi untuk menghindari kemungkinan pertempuran kecil. Tetapi pejabat pemerintah membantah bahwa Presiden Trump telah menghubungi Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa pekan terakhir.
Dan China juga membantah bahwa Amerika Serikat dapat membantu meredakan ketegangan karena Beijing bersikeras kedua negara akan menyelesaikan masalah mereka melalui dialog dan konsultasi.